Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 2 Episode 8. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman. Let's go. Episode 8 diawali dengan memperlihatkan para masyarakat Snowpiercer yang melakukan upacara pemakaman ke-8 petugas keretakan yang gugur, tapi tidak dikubur. Terlihat Bojan yang bertugas melakukan prosesi pemakaman. Ketika Snowpiercer memasuki wilayah rel jembatan, pintu gerbong terbuka. Lalu Bojan menerjunkan mayat-mayat rekannya itu ke bawah sana. Runs on meat. Social engineer, hasn't he? He'd have to be. Selang beberapa saat, Layton mengadakan pertemuan bersama Bestil, Pak Rossi, dan Bojan. Bestil menjelaskan secara rinci semua temuannya yang membuktikan bahwa penduduk ekor tidak bersalah atas kematian para petugas keretakan. Ini semua adalah ulahnya Mr. Wilport melalui ketua anteknya, yaitu si Pastor Logan yang sayangnya melakukan bunuh Dirman. Tetapi Bojan tidak bisa percaya begitu saja. Ia sudah 30 tahun lamanya mengabdikan dirinya pada Mr. Wilport dan mempertaruhkan nyawanya demi Mr. Wilport. Tidak mungkin Mr. Wilport memberi perintah untuk membunuh petugas keretakan, ucap Bojan sambil beranjak pergi dari sana. Ya, tidak hanya Bojan yang tidak mempercayai hal tersebut. Sepertinya seluruh penduduk kereta tidak bisa mempercayainya. Pak Rossi di rumah saat menanyakan kepada istrinya juga sama. Istrinya merasa itu sulit diterima. Lalu ketika Pak Rossi hendak mencuci muka, tiba-tiba alarm pemberitahuan pun muncul di komputer engineer. Sepertinya telah terjadi masalah tekanan air yang mengharuskan Japi untuk turun dan memperbaikinya. "Yokai Japi, kau ke bawah, aku urus di sini," kata Ben. Kebocoran air di gerbongnya Pak Rossi ternyata cukup besar. Ya, itu disebabkan tekanan air yang bermasalah. 3 gerbong pun mengalami kebanjiran air. Sementara di gerbong bawah, beberapa orang berusaha membetulkan kebocoran air. Dan Japi juga berusaha memperbaiki masalah tekanan air yang tidak seimbang itu. Namun masalah ini belum selesai, masalah lain muncul. Ben melapor bahwa di komputer menampilkan ada tekanan luapan air. Okay, so I'm redistributing pressure, but it's still... Excuse me. Layton, Bestil, dan Pak Rossi pun naik ke ruang engine untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ben menjelaskan, jadi begini cara Snowpiercer mendapatkan air, yaitu dengan cara menampung salju di luar. Ben yakin ada sesuatu yang menahan penutup penampung salju sehingga penutupnya tidak bisa tertutup. Alhasil, Snowpiercer jadi kelebihan air dan mengakibatkan luapan tekanan air. Biasanya, ini adalah masalah yang tidak terlalu serius. Tapi karena semua petugas keretakan sudah gugur kecuali Bojan, mungkin masalah ini cukup serius sekarang. Ditambah lagi kita tidak tahu apakah Bojan bersedia memperbaiki penutup penampung salju di luar, ucap Ben. Namun Layton tidak akan menyerah. Ia langsung bergegas untuk menemui Bojan. Dan singkatnya, Layton pun sampai di base campnya Bojan bersama dengan Bestil. Bojan terlihat tidak senang dengan kedatangan Layton dan ia tahu Layton pasti ingin meminta bantuan darinya. Namun di situ Layton berkata, "Bro, aku mah nggak akan memberimu perintah. Ini keputusanmu mau melakukannya atau tidak. Tapi akan terjadi masalah besar pada Snowpiercer jika kamu tidak mau melakukannya." Mendengar itu, Bojan pun luluh dan akhirnya bersedia melaksanakan misinya. Di Big Alice, scene memperlihatkan Josie yang baru saja siuman. Ia disambut hangat oleh Mr. Wilport yang memberikan cermin kepada Josie. Memperlihatkan bahwa sekarang keadaan Josie sudah jauh lebih baik dan itu membuat Josie menangis terharu. Entah apa tujuan dan maksud Mr. Wilport kepada Josie. Dia bersikap sangat baik kepada wanita itu. Tapi harus dicatat, Mr. Wilport tidak mengetahui tentang kedekatan Josie dengan Layton. You might. Please.
Trust me. Lalu di ruangan engine, Alexandra dikagetkan saat ia melihat Bob berjalan di atas gerbong kereta dan sepertinya baru kembali dari gerbong Snowpiercer. Alex pun langsung turun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di bawah sana, di labnya Dr. Hedwood, terlihat Bob baru saja sampai. Dr. Hedwood dan Mr. Wilport menunggu dan menyambutnya. Namun, sepertinya Bob sudah mencapai batasnya. Bob pun harus sekarat karena misi ekstrimnya itu. Membuat saya bertanya-tanya apakah di Big Alice tidak ada kostum pelindung seperti petugas keretakan? Sementara Alexandra di sana bertanya-tanya kebingungan. Ini ada apa? Kenapa Bob disuruh keluar guys? Tanya Alex. Tapi tidak ada yang menjawab. Dan di saat yang sama, Josie yang sedang makan malam didatangi oleh Audrey yang mengajaknya untuk mengobrol. Dari perkataannya Audrey, Josie tahu sekarang Audrey berpihak pada Mr. Wilport. Josie kenal Audrey dan ia penasaran mengapa Audrey membelot. Namun Audrey menjawab, "Aku tidak membelot, aku hanya kembali pada Mr. Wilport," ucapnya. Dan ia bercerita kalau kini di Big Alice akhirnya Audrey bisa merasakan bagaimana rasanya tidur nyenyak. Ketika berada di gerbong Snowpiercer, ia merasa selalu dibayang-bayangi ketakutan dan tanggung jawab yang besar. Setelah berbicara dengan Audrey, Josie kembali ke lab dan mengunjungi Bob yang tampak sekarat. Josie sangat prihatin melihat keadaannya Bob. Tak lama, Dr. Hedwood wanita datang. Ia pun curhat kepada Josie bahwa sudah bertahun-tahun mereka melakukan upaya pencangkokan jaringan sintetis pada Bob, tapi Bob tidak bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Kemampuan tubuh Bob hanya sebatas ini saja. Hal itu membuat Josie penasaran. Setelah Dr. Hedwood pergi, diam-diam Josie turun ke bawah ke lab pengujian. Josie dengan nekat mencoba mengeluarkan tangannya keluar dari kereta melalui lubang yang tersedia. Betapa terkejutnya Josie bercampur senang ketika ia merasakan tangannya baik-baik saja di luar, meskipun berada di suhu dingin yang ekstrim. Kok bisa? Di saat yang sama di Snowpiercer, Bojan akhirnya keluar dari kereta dengan kostum pelindungnya. Dengan keberanian dan penuh kehati-hatian, Bojan pun bergerak dan turun ke tangga sisi kereta untuk melihat apa yang terjadi dengan penampung salju. Ternyata ada sebuah benda yang memang menghambat penutupnya. Bojan mencoba meraihnya, namun ternyata tidaklah mudah. Tetapi Bojan terus berusaha. Bahkan seakan Bojan tidak takut mati, ia bergelantungan menggunakan tali pengaman saja untuk mengambil benda tersebut. Bogey, what's happening? He's got it. Singkat cerita, Bojan sudah kembali dengan selamat sambil membawa benda tersebut. Itu paku rel sih kalau gak salah. Pria sangar itu pun yakin jika ini bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan perbuatannya Mr. Wilport. Karena tadi saat di luar Bojan melihat ada es yang pecah di dekat tangga. Jadi artinya ada seseorang yang turun ke sana sebelum dirinya. Dan itu pastilah Bob S. Kini Bojan sadar bahwa Wilport memang orang yang brengsek. Bojan pernah berikrar untuk mempertaruhkan nyawanya demi Mr. Wilport. Lalu Bojan berkata, "Dengan ini, aku berikrar yang sama kepadamu. Dan aku berpihak kepadamu, Sir Layton." Mantap. Scene kemudian berganti pada Pak Rossi dan istrinya yang sedang berbicara. Istrinya Pak Rossi ini Anne namanya. Anne kurang setuju pada Pak Rossi yang seperti berpihak kepada Layton. Padahal seharusnya petugas rem bersikap netral katanya. Anne tidak mendukung Mr. Wilport. Namun Anne ingin Pak Rossi mengutamakan keluarganya. Karena jika peperangan ini sampai dimenangkan oleh Mr. Wilport, entah apa yang akan terjadi kepada keluarga mereka jika Pak Rossi terus berpihak kepada Layton. Namun Pak Rossi menyanggah dan menjelaskan, "Kalau semua ini demi keluarga kita," ucapnya. Pak Rossi tahu Layton adalah orang yang baik, yang bisa membuat kehidupan di Snowpiercer jauh lebih baik daripada peraturan yang dibuat Mr. Wilport. Dan ia yakin sekali Layton tidak akan kalah dari Mr. Wilport. This train, our daughter, our family. Layton is, okay, he's a good guy. To put your family first. I am. Portals that freeze people's limbs off.
Sementara itu, Ruti terlihat merasa bangga dan kagum pada LJ yang berhasil mengatasi kebanjiran air di gerbong dengan sangat efisien bersama rekan-rekan sesama petugas kebersihan lainnya. Karena Terence sudah meninggoy, jadi sekarang Osweiler dan LJ lah yang memimpin petugas kebersihan. Singkatnya, setelah melakukan tugas yang melelahkan itu, LJ dan Osweiler makan-makan berdua di kediaman mereka. Dan sekarang mereka berdua terlihat sangat dekat. Dan sepertinya sudah muncul bumbu-bumbu cinta. Masalah tekanan air sudah terselesaikan. Namun kembali muncul masalah baru. Ben membawa Layton ke ruang server mesin. Japi tampak sibuk sekali di sana mengecek satu persatu peralatan. Ruang server mesin bisa disebut adalah otaknya mesin Snowpiercer. Diketahui salah satu modul yaitu modul harmonik telah rusak dan hangus. Ben dan Japi menduga kerusakan itu diakibatkan oleh paku rel yang dipasang pada pipa penampung salju karena sensor modul harmonik ada di sana. Lantas apa yang terjadi jika modul harmonik ini rusak? Modul harmonik bertugas memproduksi hidrogen yang mendayai mesin. Dan karena modul ini sudah rusak, hanya tinggal menunggu waktu saja sampai seluruh mesin runtuh, jelas Japi. Sebenarnya masalah ini relatif mudah karena hanya perlu mengganti modul tersebut. Namun masalah terbesarnya adalah mereka tidak punya cadangannya. Dan ya, siapa lagi yang punya? Pastilah Big Alice. Wow, sesempurna inikah rencana yang dijalankan oleh si Mr. Wilpord? Di Big Alice, di ruang engine-nya, Alexandra, Mr. Wilpord, dan Audrey ada di sana. Alex sudah memahami semua perbuatan Mr. Wilpord, namun masih belum mengerti memangnya apa hebatnya rencana Mr. Wilpord. Sekarang Snowpiercer sudah berhasil mengatasi masalah tekanan air. Lalu Audrey berkata, "Tunggu saja, ini belum selesai Alex. Sebentar lagi mereka akan menelpon." Ya, karena Audrey sudah diberitahu rencananya Mr. Wilpord. Dan benar saja terdengar suara Ben yang memanggil Big Alice di radio. Mr. Wilpord pun terlihat sangat senang sekali karena rencananya berjalan dengan mulus. Here it is. Big Alice, we have... Well done. You're starting to see it now, aren't you? Beberapa saat kemudian, Layton mengumpulkan orang-orang penting di Snowpiercer untuk berdiskusi. Ia pun memberitahu tentang Mr. Wilpord yang sudah menyabotase mesin. Kecelakaan dan kerusakan yang terjadi tadi itu semua adalah ulahnya Mr. Wilpord. Tapi sekarang mereka juga tidak punya pilihan lain selain mengikuti skenarionya Mr. Wilpord, yaitu meminta bantuannya. Karena jika modul harmonik tidak kunjung diganti, tinggal menunggu 2 jam lagi, maka semua penduduk Snowpiercer akan mati. Hanya Mr. Wilpord yang punya cadangannya. Tapi syarat dari Mr. Wilpord adalah ingin dirinya sendiri yang membantu proses perbaikan mesin ini. Pak Rossi bertanya, bagaimana jika masyarakat sampai tahu Mr. Wilpord ada di ruang mesin Snowpiercer dan menyelamatkan kereta? Pasti masyarakat akan melakukan demo besar-besaran untuk semakin mendukung Mr. Wilpord. Layton pun berkata akan berusaha membawa Mr. Wilpord secara diam-diam dan tak akan membiarkan orang-orang tahu. Ia sendiri juga yang akan menjaga dan mengawasi Mr. Wilpord dengan ketat selama di sini. Namun jika sesuatu yang buruk terjadi, aku akan menyalakan suar, ucapnya Layton. Singkat cerita, Layton bersama Pak Rossi dan Ruti sudah berada di gerbong perbatasan dan sengaja sebelumnya mengosongkan dulu gerbong tersebut. Ketika Mr. Wilpord datang dengan membawa koper peralatannya, ia pun tampak kecewa karena tak ada siapapun di sana. Namun Mr. Wilpord tetap smile dan ikut-ikut saja apapun yang Layton rencanakan. Dia tidak takut. Dan sayangnya, saat mereka berempat menuju ke gerbong depan dengan menggunakan transportasi terowongan bawah, ada seseorang yang melihat. Dia adalah si Jax, petugas terowongan. Tidak tinggal diam, Jax langsung naik ke atas dan langsung memberitahukan hal itu kepada rekan-rekannya sesama pendukung Wilpord. We matched the tail army's numbers. People want us to step up. Now's our chance. Snowpiercer, I saw myself. You think he's in the engine? Sementara itu, singkatnya Mr. Wilpord dan Layton sudah sampai di ruang server mesin. Pak Rossi dan Ruti tentu tidak ikut ke sana. Pria tua itu memberikan koper peralatannya pada Japi, dan segeralah kedua engineer itu melakukan pekerjaannya mengganti modul harmonik yang rusak dengan modul yang baru dari Mr. Wilpord.
Namun ketika sistem dinyalakan ulang, bukannya berhasil, sistem malah mengalami overload. Things look good. It's online. Guys, can we focus, please? Modules connected. Processing input. Shit. Get the reloading. Mr. Wilport langsung memberi perintah untuk memutuskan sambungan modul, dan ia langsung